Ada hal yang sangat menyebalkan dalam hidup ini, yaitu menunggu. Shalom, selamat datang di HDT ID. Kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang membuat semua orang kesal, yaitu menunggu. Kenapa menunggu itu menyebalkan? Karena menunggu itu membuat kita sering gelisah. Menunggu membuat kita merasa hidup seperti berhenti. Menunggu membuat kita bertanya-tanya, kapan semua ini akan berubah? Setiap manusia pasti punya satu pertanyaan yang sama, yaitu kapan? Apa itu menunggu? Menunggu secara sederhana adalah keadaan di mana kita belum sampai pada hasil yang kita harapkan, tetapi harus tetap bertahan di tengah prosesnya. Dalam filsafat, menunggu sering dipandang sebagai ruang refleksi. Kierkegaard mengatakan bahwa menunggu hidup bukan tentang tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dan bertumbuh di dalam perjalanan menuju tujuan itu. Sementara dalam tradisi spiritual, menunggu bukan sekedar pasif, tetapi ruang di mana manusia dibentuk, disempurnakan, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Ada sebuah band yang cukup terkenal. Dalam salah satu penggalan lirik lagunya, mereka bilang gini, menunggu adalah sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, karena ku harus bersabar dan terus bersabar. Dan jujur, kita semua sependapat dengan kalimat itu. Menunggu memang menyebalkan, tapi suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, kita semua berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Musa menunggu 40 tahun di padang gurun Midian sebelum dipakai Tuhan secara penuh. Yusuf pun menunggu. Dari sumur dia dijual sebagai budak, masuk penjara, sampai akhirnya jadi penguasa di Mesir. Abraham pun menunggu puluhan tahun, menunggu janji seorang anak. Hampir semua tokoh Alkitab tidak langsung menerima janji itu. Mereka melewati semua fase yang sama, yaitu menunggu. Sebelum kita masuk dalam poin pembahasan, saya mau kasih pengantarnya terlebih dahulu. Kalau ada beberapa hal yang harus kita semua sadari selama kita menunggu waktu Tuhan. Yang pertama, menunggu bukan tanda Tuhan diam. Yang kedua, menunggu adalah ruang pembentukan. Yang ketiga, menunggu adalah proses yang terindah dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 mengatakan bahwa di ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di ayat yang ke-11 berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, Alkitab tidak berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah segera, tetapi pada waktunya. Kalau kita jujur, salah satu pergumulan terbesar manusia bukanlah penderitaan, tetapi ketidakpastian waktu. Kita bisa menerima proses, kita bisa menerima kesulitan, kita bisa menerima rasa sakit. Tapi yang paling sulit adalah tidak tahu kapan semuanya akan berubah. Karena mindset kita ingin segala sesuatunya serba instan dan serba cepat. Kita ingin Tuhan bekerja sekarang. Kita ingin jawaban doa hari ini, kita ingin perubahan terjadi secepat mungkin. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa hidup manusia tidak berjalan secara acak. Hidup tidak dikendalikan oleh kebetulan. Hidup tidak bergerak hanya berdasarkan keinginan manusia. Hidup kita bergerak di dalam irama dan waktu Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menunggu waktunya Tuhan? Yang pertama, menunggu waktu Tuhan melatih iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 bilang gini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menunggu seringkali terasa seperti berjalan di lorong gelap, tanpa tahu kapan pintu di depan akan terbuka. Kita tahu Tuhan berjanji, tetapi waktunya terasa lama. Kita percaya Tuhan sanggup, tetapi situasi seolah tidak pernah berubah. Dalam Mazmur 27, Daud sedang berada dalam tekanan. Ia berbicara tentang musuh, ancaman, dan ketakutan. Tetapi di ayat terakhir, ia menutup Mazmur itu bukan dengan keluhan, melainkan dengan sebuah seruan kepada dirinya sendiri. Dia bilang, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seringkali kita mengira iman dibuktikan ketika doa langsung dijawab. Padahal justru iman yang sejati terlihat ketika jawaban belum datang, tetapi hati tetap percaya. Menunggu adalah ruang melatih iman. Menunggu adalah sekolah kepercayaan.
Menunggu adalah tempat di mana Tuhan membentuk hati yang kuat. Jika Tuhan langsung menjawab semua doa kita dalam hitungan detik, mungkin kita akan lebih mencintai berkat-Nya daripada pribadinya. Tetapi ketika Tuhan menunda, Ia sedang mengundang kita untuk lebih dekat, lebih dalam, lebih percaya lagi kepadanya. Mazmur 27 ayat 14 tidak hanya berkata nantikanlah Tuhan, tetapi juga kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya proses menunggu bisa membuat kita menjadi lemah, bisa membuat kita ragu, bisa membuat kita ingin menyerah. Tapi firman Tuhan berkata, di tengah penantian itu ada kekuatan yang sedang dibangun. Hari ini kita belajar bahwa menunggu waktu Tuhan bukan tanda Tuhan lupa. Menunggu waktu Tuhan bukan tanda doa ditolak. Menunggu waktu Tuhan adalah proses Tuhan melatih iman dan kepercayaan kita kepadanya. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ketika waktunya tiba, kita akan sadar bahwa penantian itu bukan sia-sia. Agustinus mengatakan bahwa Tuhan sering menunda jawaban doa bukan untuk menolak kita, tetapi untuk memperbesar kapasitas hati kita untuk menerima berkat-Nya. Menurut Agustinus, penantian membuat hati diperluas agar ketika jawaban datang, kita siap menerimanya dengan kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Menunggu sebagai perjuangan iman melawan ketakutan. Agustinus menekankan bahwa menantikan Tuhan berarti menggantungkan seluruh pengharapan hanya kepada Allah, bahkan ketika keadaan tampak berlawanan dengan janjinya. Bahkan menurut Calvin, iman sejati tidak diukur dari perasaan damai, tetapi dari ketekunan untuk tetap berharap saat badai belum reda. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Yaitu menunggu waktu Tuhan melatih kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak pribadi. Amsal 16 ayat 19 bilang gini, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Setiap kita pasti punya rencana, setiap kita pasti punya agenda, setiap kita pasti punya planning untuk masa depan. Kita merencanakan pendidikan, merencanakan pekerjaan, pelayanan, hubungan, atau mungkin masa depan, keluarga, dan lain sebagainya. Kita menyusun timeline, membuat strategi, kita berdoa supaya Tuhan berkati semua rencana kita itu. Tapi seringkali yang terjadi bukan sesuai dengan yang kita pikirkan. Kita sudah atur semuanya, tapi tiba-tiba pintu tertutup. Kita sudah yakin ini kehendak Tuhan, tapi justru jalannya berubah. Kita sudah merasa bahwa waktunya tepat, tapi Tuhan seolah berkata belum. Disitulah kita masuk dalam satu musim yang tidak mudah, yaitu menunggu. Ayat ini tidak melarang kita merencanakan sesuatu. Tuhan tidak anti perencanaan. Justru Alkitab mengajarkan hikmat dan pertimbangan. Tetapi ayat ini mengingatkan satu hal penting. Rencana boleh dari kita, arah tetap berada di tangan Tuhan. Masalahnya sering bukan pada rencana kita, tetapi pada sikap hati kita. Ketika arah berubah, apakah kita tetap tunduk? Ketika waktu Tuhan berbeda dari waktu kita, apakah kita tetap percaya? Ketika Tuhan mengkoreksi langkah kita, apakah kita tetap mau mengikuti? Menunggu waktu Tuhan bukan hanya soal sabar. Menunggu adalah proses Tuhan melatih kita untuk tunduk pada kehendak-Nya, bukan memaksakan kehendak pribadi kita. Kadang kita bisa merasa rencana kita lebih baik. Kadang kita yakin itu masuk akal. Kadang bahkan kita merasa ini rohani. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih dari apa yang kita lihat. Tuhan tahu ujung perjalanan kita sebelum kita melangkah. Seringkali kita tidak sadar bahwa yang kita perjuangkan bukan kehendak Tuhan, melainkan keinginan pribadi yang kita bungkus dengan doa. Dan ketika Tuhan menunda atau mengubah arah, kita kecewa. Padahal justru disitulah Tuhan sedang melatih iman kita. Menunggu waktu Tuhan adalah latihan penyerahan diri. Menunggu waktu Tuhan adalah latihan kerendahan hati. Menunggu waktu Tuhan adalah latihan berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena iman yang dewasa bukanlah iman yang selalu mendapatkan apa yang direncanakan, tetapi iman yang tetap taat meski rencana berubah. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengatur ulang langkah kita itu bukan untuk menghancurkan masa depan kita, tetapi untuk mengarahkan kita kepada rencana yang lebih tepat. Sebab hati boleh merancang, tetapi hidup yang diberkati adalah hidup yang tunduk pada kehendak Tuhan. Jangan memaksakan pintu yang belum Tuhan buka dengan mencari alternatif lain di luar Tuhan. Karena ada orang yang kayak gitu kan,
berdoa minta sembuh, nggak sembuh-sembuh. Bukan datang sama Tuhan, malah datang sama orang pintar di gunung A atau gunung B. Jangan bergantung sama apapun yang di luar Tuhan. Andalkan Tuhan terus, karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik dan mendatangkan damai sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus menunggu waktu Tuhan? Karena menunggu waktu Tuhan menjadi panggung bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Di dalam Yohanes 11 ayat 4 kita melihat bahwa ada orang datang menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus telah sakit keras dan hampir mati. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Belajar percaya pada kuasa Tuhan, sekalipun situasi terlihat tidak baik-baik saja. Selama menunggu dan menanti jawaban doa, ingat untuk tetap selalu terhubung dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sering bekerja dengan cara yang berbeda. Ada musim di mana doa terasa seperti belum dijawab. Ada masa di mana pertolongan terasa lambat datang. Ada keadaan di mana situasi justru semakin sulit sebelum menjadi lebih baik. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa begitu lama? Padahal seringkali justru di dalam penantian itulah Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk menyatakan kuasanya. Dalam Alkitab kita melihat pola yang sama berulang kali. Ketika keadaan sudah mulai tampak mustahil, ketika manusia sudah tidak punya lagi solusi, ketika harapan sudah hampir habis, disitulah Tuhan bertindak. Contoh dalam kisah kebangkitan Lazarus di dalam Injil Yohanes pasal 11, ketika Lazarus sakit, Yesus tidak langsung datang. Bahkan Alkitab mencatat bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya. Secara manusia itu terasa seperti keterlambatan. Tetapi ketika Yesus akhirnya datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Mengapa Yesus tidak datang lebih cepat? Karena Tuhan tidak sekedar ingin menyembuhkan orang sakit, ia ingin menyatakan kuasa kebangkitan. Kalau Yesus datang saat Lazarus masih sakit, itu hanya mujizat kesembuhan. Tetapi karena ia datang setelah Lazarus mati, itu menjadi penyataan kuasa atas maut. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja cepat agar kita lega. Tetapi Tuhan kadang menunggu sampai tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Dia. Menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Menunggu berarti Tuhan sedang mengatur momen terbaik untuk kemuliaannya dinyatakan. Masalahnya, saat kita sedang berada di tengah penantian, kita fokus pada ketidaknyamanan kita. Kita melihat rasa sakit, tekanan, dan ketidakpastian. Tetapi Tuhan melihat panggung yang sedang Ia persiapkan. Panggung itu dibangun melalui air mata. Panggung itu dibangun melalui kesabaran. Panggung itu dimulai melalui iman yang tetap bertahan. Dan ketika waktunya tiba, orang tidak lagi melihat kemampuan kita, tetapi mereka melihat kuasa Tuhan. Menunggu waktu Tuhan adalah proses di mana sorotan perlahan dipindahkan dari manusia kepada Allah, supaya saat terobosan datang, tidak ada yang bisa berkata, ini karena kekuatanku. Semua orang akan berkata, ini karena Tuhan. Mungkin hari ini kamu sedang berada di masa penantian. Jangan anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Jangan anggap itu sebagai sebuah keterlambatan. Bisa jadi Tuhan sedang membangun panggung yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Karena ketika Tuhan bertindak pada waktunya, hasilnya bukan hanya sekedar solusi, tetapi penyataan kuasa kemuliaan akan kasih dan kuasanya. Itu dia 3 hal yang dapat kita pelajari dari kenapa kita harus menunggu waktunya Tuhan. Saya recap lagi mungkin. Yang pertama, karena menunggu waktu Tuhan melatih iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, menunggu waktu Tuhan melatih kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Kemudian yang ketiga, menunggu waktu Tuhan menjadi panggung bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah, kalau hari ini Tuhan buat kamu menunggu, jangan gampang kecewa. Tetap percaya pada waktunya Tuhan, sebab di dalam Dia kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. So, demikian video pembahasan kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.